Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastyo, selamat datang di ruang belajar. Setiap hari, ketika kita melihat dan menyimak berita-berita ekonomi, pasti akan disajikan data dan informasi yang terkait dengan makroekonomi. Mulai dari nilai tukar rupiah, kemudian IHSG, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan berbagai data-data yang lainnya. Mungkin sebagai masyarakat awam kita acuh, kita meremehkan apa sih gunanya data-data tersebut. Padahal sadar atau tidak, data dan kondisi ekonomi makro itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita secara nyata. Terlebih ketika sebuah negara mengalami sebuah krisis, itu sangat nyata adanya berdampak terhadap kehidupan kita. Masih ingat beberapa waktu yang lalu terjadi kenaikan harga minyak dengan sangat fantastis. Bahkan pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Kondisi ini tidak lepas dari situasi ekonomi makro, situasi makro sebuah negara, dan situasi global dari ekonomi dunia. Dampaknya nyata, kita sebagai masyarakat kecil kesulitan mendapatkan minyak goreng sehingga harganya naik. Kondisi itu patut diduga karena kenaikan harga minyak dunia yang membuat para produsen minyak sawit Indonesia melakukan ekspor sehingga terjadi kelangkaan di dalam negeri. Situasi ini adalah contoh nyata bahwa kondisi ekonomi global itu berpengaruh terhadap hidup kita. Bagaimana dengan data pertumbuhan ekonomi? Bagaimana dengan data inflasi? Bagaimana dengan data IHSG? Apa pengaruhnya terhadap hidup kita? Pertumbuhan ekonomi itu sebuah situasi di mana ekonomi sebuah negara tumbuh. Simpelnya gini deh. Ekonomi yang tumbuh menunjukkan penghasilan kita tumbuh, penghasilan kita naik. Ketika income kita naik, berarti daya beli kita naik. Ketika daya beli naik, belanja orang naik. Sehingga pabrik, toko, semuanya laris, semua dapat uang. Mereka untung, everybody happy, mereka dapat uang. Oleh karena itu, pemerintah itu selalu berusaha agar ekonomi itu tumbuh. Tapi efek negatif kadang yang muncul ketika ekonomi tumbuh itu harga-harga juga ikut naik. Kenapa harga-harga ikut naik? Karena semua orang pegang uang, semua orang penghasilannya naik, mereka hasrat belanjanya juga naik, sehingga permintaan tinggi. Karena permintaan tinggi, harga juga naik. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan inflasi adalah dua hal yang harus benar-benar di-maintain dengan baik oleh pemerintah. Ekonomi harus tumbuh, tapi di saat yang lain, inflasi harus terkendali. Sementara krisis ekonomi akan terjadi ketika ekonomi sebuah negara tidak tumbuh, bahkan negatif. Di saat yang sama sudah ekonomi negatif, inflasi tinggi. Itulah bahayanya. Jika itu benar-benar terjadi, itu pasti berdampak nyata pada diri kita. Bayangin, sebuah negara yang ekonominya lagi minus, lagi turun. Artinya apa? Penghasilan dari sebuah negara tersebut, dari orang-orang di negara tersebut turun. Karena semuanya turun, yang terjadi adalah pabrik, kemudian produsen, mereka nggak dapat uang. Sehingga mereka terpaksa melakukan PHK. Ini dampak nyata. Ketika terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, artinya apa? Kinerjanya turun, income uangnya turun, kemudian simpelnya pabrik juga nggak dapat uang, dan akhirnya mereka terpaksa mem-PHK. Di saat yang lain, ketika ekonomi lagi turun, inflasi tinggi, itu lebih bahaya. Itu yang terjadi pada saat krisis. Kenapa kok inflasi tinggi? Karena nggak ada barang. Hari ini ketika krisis, inflasi itu terjadi bukan karena semua orang punya uang, tapi karena nggak ada barang. Ketika terjadi bencana, ketika terjadi kondisi perang, itu nggak ada barang. Produksi nggak bisa jalan. Karena produksi nggak bisa jalan, permintaan relatif tetap, akhirnya harga-harga naik. Ini situasi yang bahaya. Ketika ekonomi turun, kemudian inflasi naik, itulah krisis yang sangat parah. Dan itu pasti berdampak pada kita. Jadi dari video ini saya ingin bilang bahwa jangan cuek terhadap data-data ekonomi makro. Karena pelan namun pasti semua akan berdampak. Kita harus peka terhadap informasi-informasi tersebut, bukan untuk menyalahkan pemerintah atau
melakukan sesuatu yang negatif, tapi melakukan antisipasi dan mengambil peluang. Di setiap kondisi sulit itu pasti ada peluang, dan di situ tugas kita memanfaatkannya. Bagaimana cara kita bersiap mengatasi inflasi? Ya nabung, investasi, hidup hemat dan produktif. Bagaimana cara kita agar siap menghadapi krisis ekonomi? Ya investasi. Pada saat krisis terjadi, semua orang butuh uang, sementara ada potensi semua harga menjadi murah. Harga properti murah karena orang gak ada yang mampu membeli, harga mobil murah karena gak ada orang yang mampu membeli, kemudian harga saham murah karena orang gak sanggup membeli. Disitulah orang-orang yang pegang uang cash akan beraksi. Di situ ada peluang untuk melakukan investasi. Biasanya ketika krisis terjadi, ada potensi yang mahal itu harga pangan. Karena ekonomi terganggu, pasokan terganggu, sementara permintaan tetap. Di situ masalahnya. So, saya ingin berpesan, yuk belajar membaca data-data ekonomi karena semua berpengaruh terhadap hidup kita. Buat kamu yang hari ini sedang berjuang untuk menjadi kaya, untuk menjadi sukses, belajar memahami situasi kondisi ekonomi. Bayangin ketika ekonomi lagi turun, kamu nekat bangun sebuah bisnis, itu hati-hati. Pada saat ekonomi turun, daya beli turun, kamu membuka sebuah usaha, itu juga harus waspada. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.